Morning Good Readers, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Ayub pasal 34. Tetap semangat untuk membaca firman Tuhan. Ya, kita masih melanjutkan tentang Elihu yang menjawab persoalan kehidupan Ayub ya, yang berusaha menjawab persoalan kehidupan Ayub. Kali ini Elihu menyerang Ayub dengan analogika. Tidak mungkin Tuhan menghukum seseorang tanpa ada kesalahan. Elihu sebenarnya tidak terima segala yang diucapkan oleh Ayub di ayat yang kelima. Karena Ayub berkata, "Aku benar tetapi Allah mengambil hakku." Jadi sampai detik ini, Ayub itu tidak merasakan bahwa Tuhan itu menghukum dia. Tuhan hanya mengambil hak-haknya dia saja, begitu ya. Jadi artinya, apa yang dia punya, itu bukan dia miliki, tetapi itu adalah haknya Tuhan. Punyanya Tuhan, sehingga Tuhan itu mengambilnya. Lalu Elihu mulai berargumentasi terhadap pendapat Ayub tersebut. Karena dia merasa benar, maka Elihu membuat argumentasi yang luar biasa. Pada dasarnya, Allah akan memberikan hadiah kepada orang yang berbuat benar dan akan menghukum orang yang berbuat salah. Di ayat ke-10 dan 11. Ini adalah konsep umum yang dipahami oleh teman-teman Ayub dan bahkan oleh orang Yahudi, Israel, dan juga banyak orang memahami tentang konsep Tuhan seperti ini. Maka tidak mungkin Tuhan itu salah terhadap penilaiannya di ayat 12 sampai dengan 24. Kalau Tuhan itu mengganjar kita dengan hal yang baik, itu karena kita berbuat baik. Tapi kalau kita sampai berbuat dosa, Tuhan akan menghukum. Dan ini tidak akan mungkin menurut Elihu. Masa Tuhan tidak bisa membedakan apakah Ayub ini berbuat salah atau berbuat dosa? Tidak mungkin. Kalau Ayub penderita, pasti dia berbuat dosa. Bagi Elihu, terjawab sudah penyebab penderitaan Ayub di ayat yang 25 sampai dengan 30 adalah karena Tuhan sedang menampar Ayub dengan penderitaan, sebab Ayub pasti melakukan kesalahan sehingga jeritan orang yang dijahati oleh Ayub terdengar oleh Allah. Nah, ini keyakinan daripada Elihu bahwa kalau Ayub menderita pasti ada yang dijahatin. Karena analogika tadi ya, Tuhan mengganjar orang dengan perbuatan baik dan Tuhan menghukum orang dengan perbuatan jahat. Nah, Elihu itu masih mendorong Ayub untuk mengakui dosa kesombongannya karena merasa tidak bersalah di ayat 31 sampai dengan 33. Sebab Tuhan pasti akan memberikan kesempatan dan mengampuni. Nah, ini sih bagus ya, artinya Elihu masih mendorong adanya pertobatan kepada Ayub. Permasalahannya adalah ia menjadikan Ayub sebagai contoh jelek karena Ayub banyak ngomong tetapi tidak mau mengakui kesalahannya. Ayat 34 sampai dengan yang ke-37. Nah, ini Elihu itu mengajak orang untuk bertobat tetapi dia menjelek-jelekan Ayub. Kalau kita perhatikan ya, sebenarnya itu dia menjelek-jelekan Ayub dan juga membuat satu analogi bahwa tidak mungkin Tuhan salah hukum orang atau tidak mungkin Tuhan itu salah menilai orang. Nah, dari sini Good Readers kita bisa melihat bagaimana keterbatasan Elihu itu menilai penderitaan Ayub. Dan semuanya salah begitu ya. Semuanya salah. Sudah salah, dia jelek-jelekin Ayub lagi. Dia membuat stigma jelek terhadap Ayub. Nah, ini yang sangat tidak boleh juga kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sudah kita menilai orang salah, kita menggosipkan orang salah, lalu kemudian kita buat stigma lagi orang itu salah. Waduh, ini dosanya luar biasa begitu ya. Bertambah-tambah dosanya jadinya. Nah, kita belajar pada hari ini, Good Readers. Kalau bagi saya sederhana ya, belajar dari kasus Ayub ini bahwa kita harus dengan rendah hati memahami dulu apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah Tuhan memang mengizinkan penderitaan Ayub. Dan kita sebagai manusia tidak paham. Waktu itu Elihu tidak paham ya, bahwa Tuhan itu yang mengizinkan segala sesuatunya. Oleh karena itu kita butuh kerendahan hati di hadapan Tuhan supaya kita jangan sampai salah menilai. Daripada kita salah menilai, lebih baik kita mendoakan seseorang yang kita anggap salah misalnya, lebih banyak lagi kita doakan supaya dia bisa menemukan kebenaran di dalam Tuhan. Amin. Have a nice day and God bless us.